I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Beberapa minggu telah berlalu, sejak Grand Prix MotoGP pertama musim ini berlangsung. Balapan yang dibintangi oleh Marc Marquez sebagai pusat medianya. Pembalap Honda tidak dapat menghentikan motornya tepat waktu, dan secara tidak sengaja menabrak Miguel Oliveira dan Jorge Martin. Di hari yang sama, Race Direction memberikan sanksi kepada Marquez atas tindakan tersebut. Lap panjang ganda yang harus dia temui di Grand Prix Argentina. Dengan mengumumkan ketidakhadirannya karena cedera, aturan di mana penalti harus diberikan pada balapan berikutnya berubah. Dan di sana diklaim Honda. Setelah itu, sanksi ditangguhkan sebagai tindakan pencegahan oleh pengadilan banding MotoGP, dan semuanya menunjukkan bahwa Marquez tidak perlu melakukan double long lap tersebut. Jika dia muncul kembali di Jerez minggu depan. Sebuah keputusan yang belum diterima dengan sebaik mungkin dari Paddock, terutama di Yamaha dan Aprilia. Mereka salah menulis dan sekarang mereka harus mencari cara untuk memperbaikinya. Sudah cukup untuk menulis semuanya dengan baik, tetapi untuk melakukan itu Anda harus berpikir dua kali dan menjadi cukup baik, kata Massimo Rivola di GP1. Siapapun yang melakukan kesalahan, harus dihukum dan siapapun yang dihukum harus kompeten dan parah, terutama dengan format balapan baru ini. Jika ada 5 pembalap yang hilang di balapan ketiga, kami berisiko pada pertengahan musim hanya pembalap penguji yang akan balapan, tegas CEO Aprilia yang juga mengaku agak muak dengan isu tersebut. Ia pun menyatakan ketidaksetujuannya dengan situasi Lin Jarvis, pimpinan Yamaha. Saya tidak mengerti alasan perpanjangan lain, itu aneh. Jika Marquez membalap di Amerika Serikat, mereka akan memaksanya untuk menjalani sanksi. MotoGP memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Dengan sanksi dan putusan seperti ini kita harus lebih profesional, juga dari segi hukum, jelas Jarvis. Sekarang giliran keadilan lagi. Selama sanksi tetap ditangguhkan sebagai tindakan pencegahan, Marquez dapat muncul kembali di Grand Prix manapun tanpa mematuhinya. Meski begitu, ada pihak yang berpikir bahwa apapun yang terjadi, mereka tidak boleh lagi melakukannya. Dan semua ini akan diselesaikan dengan penjelasan aturan MotoGP yang lebih baik. Sementara itu, apa yang ternyata menjadi awal yang bagus untuk musim ini, dipengaruhi hari Minggu lalu dalam balapan untuk pembalap Spanyol itu. Alex Marquez mendapatkan podium pertamanya bersama Ducati di Argentina, dan bertujuan untuk mengulanginya di Austin. Dia menjalani akhir pekan yang hebat, masuk ke Q2 dan menetapkan waktu tercepat keempat, baris kedua. Meski sudah di balapan tidak semuanya berjalan lancar. Pertama, di sprint pada hari Sabtu, Alex jatuh dengan 4 lap tersisa ketika dia berada di poin. Kecelakaan ini karena ketidaknyamanan fisik, dia muntah di tengah belokan. Dan itu membuatnya mengubah sistem pengereman dan kecelakaan. Dan akhirnya, pada hari Minggu, keberuntungan juga tidak berpihak padanya. Jorge Martin, Prima Pramac Racing, tidak dapat menghindari untuk membawanya ke tanah, ketika dia terpeleset di lintasan. Selama lap pertama, kedua pembalap Ducati, bungsu dari keluarga Marquez melakukan garis di luar dan Jorge di dalam, antara angin dan ban masih tanpa suhu karena dingin. Martin hilang kendali, sepeda motor dan dia membawa Alex bersamanya, menyebabkan cedera. Karena kaki kiri Alex tersangkut di bawah sepeda saat jatuh. Alex Marquez telah memutuskan untuk menjalani tes medis segera. Setelah dia tiba di Spanyol, di pusat medis sirkuit dia hanya tampak merasa tidak nyaman. Tetapi di rumahnya di Madrid seorang dokter telah mengamati, robekan otot pada vastus lateralis paha depan, dan ketegangan ligamen. Rupanya itu tidak serius dan akan memungkinkan dia untuk berlari di Jerez minggu depan.